Halo nakama kapten semua, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya nakama. Setelah satu pekan libur, akhirnya manga One Piece kembali hadir untuk kita di minggu ini, yang mana isi chapternya nanti akan kembali mengejutkan kita semua. Hari ini Abang Kapten sudah mendapatkan beberapa enceritan bocoran untuk chapter 1077 kita kali ini, yang mana di chapter ini nanti akan ada sebuah insiden yang terjadi kepada kubu dari Dr. Vegapunk. Terima kasih banyak kepada Ethan Bobby dari World's Game Forum karena sudah memberikan bocoran kepada kita di minggu ini. Walaupun isi bocoran yang keluar di hari ini cukup singkat, namun nanti Abang Kapten akan sedikit membahas poin-poin dari bocoran tersebut, yang mana tentunya masih akan berhubungan dengan isi chapternya nanti. Pada chapter sebelumnya terjadi pertarungan hebat antara Luffy dan Lucy melawan S-Bear, lalu Zoro dan Kaku melawan S-Hawk. Mereka melakukan serangan combo dan membuat kedua Seraphim itu terlempar jauh. Itu pun ditutup dengan kejutan di akhir chapternya, di mana Yonko Shanks bersama seluruh komandannya menuju pantai Elbaf untuk menghadapi kelompok bajak laut Kid. Kira-kira hal mengejutkan apa lagi kah yang akan terjadi pada chapter kita kali ini? Jadi sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosannya nakama untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1077 kita di minggu ini akan mendapatkan judul "Kau Seharusnya Menyadari Itu Lebih Awal". Dikatakan juga pada bocoran ini jika judul tersebut berkaitan dengan Zoro, yang konsepnya adalah dia seharusnya mengetahuinya lebih awal, di mana ini akan mengacu kepada kekuatan atau kemampuan dari para Seraphim. Chapter ini juga kembali mendapatkan sebuah cover story yang akan melanjutkan cover story yang lalu, di mana Caesar Clown dan Vince Pogjaji menyadari jika Vegapunk lah yang menjadi penghalang mereka sebenarnya. Bocoran pertama di chapter ini dikatakan bahwa Zoro baru menyadari jika para Seraphim memiliki kemampuan yang mirip dengan King. Kemudian bocoran selanjutnya memperlihatkan Vegapunk Lilith yang menggunakan pistol gelembung untuk melawan Snake, tetapi dia berhasil kabur dan mengubah Usopp menjadi batu ginjal. Lalu di bocoran terakhir pun dikatakan jika ada seseorang yang menembak kepala Sokka dan sampai membuat kepalanya meledak. Wow, begitu banyak hal mengejutkan yang akan terjadi di chapter ini. Jadi di sini Abang Kapten akan sedikit membahas beberapa poin-poin penting dari bocoran tersebut. Kita mulai dari Zoro. Roronoa Zoro akhirnya menyadari jika S-Hawk ternyata memiliki kemampuan dan karakteristik tubuh yang mirip dengan King dari suku Lunarian. Sebelumnya, Luffy dan Zoro akhirnya setuju bekerja sama dengan Rob Lucci dan juga Kaku untuk melawan kedua Seraphim, S-Hawk dan S-Bear, sehingga pertarungan mereka pun tidak dapat terbendung lagi. Setelah serangan combo yang sangat luar biasa yang mereka lancarkan kepada S-Bear dan S-Hawk, akhirnya Zoro baru menyadari jika kedua Seraphim tersebut memiliki karakteristik tubuh yang sama seperti King. Ini karena kedua Seraphim itu sama sekali tidak mendapat luka setelah mendapatkan serangan yang sangat kuat sebelumnya. Apalagi mereka juga memiliki kemampuan penyembuh dan juga buah iblis. Namun di sisi lain, Zoro pastinya sudah tahu bagaimana cara mengatasi para Seraphim itu, mengingat dia sudah pernah menghadapi King dan juga mengalahkannya dengan memahami bagaimana cara kerja dari tubuh King itu sendiri. DNA suku Lunarian yang ditanamkan pada tubuh Seraphim akan membuat mereka menjadi kebal terhadap segala jenis serangan pada momen-momen tertentu saja, dan hanya Zoro lah yang mengetahui tentang hal ini. Ada sebuah kesempatan yang membuat pemilik DNA suku Lunarian akan mendapatkan tubuh yang kebal dan kecepatan super, sehingga sekuat apapun serangan yang diberikan pastilah tidak akan mempan kepada mereka. Kemungkinan Zoro akan memberitahu yang lainnya bagaimana cara mengalahkan para Seraphim itu, karena ada sebuah cara untuk bisa melukai tubuh kebal suku Lunarian, dan itu hanya Zoro lah yang mengetahuinya. Kita langsung menuju ke bocoran terakhir. Dikabarkan
jika Vegapunk Saka mendapatkan sebuah nasib buruk. Ada seseorang yang menembak kepalanya dan sampai membuat kepalanya meledak. Sayangnya tidak diketahui siapa orang yang menembak kepala Saka itu, namun bisa jadi ini ada kaitannya dengan pengkhianat yang saat ini berada di dalam Labo PS. Hal ini tentunya membuat situasi di Pulau Egghead menjadi semakin kacau, mulai dari para Seraphim yang menggila, munculnya seorang pengkhianat, serta belum lagi armada besar angkatan laut beserta Admiral Kizaru dan juga Gorosei Saturnus yang tidak lama lagi akan segera tiba di pulau tersebut. Apakah kelompok tepi jerami dan kubu Vegapunk akan berhasil kabur dari Pulau Egghead dengan mudah kali ini? Mengingat bahaya besar yang sebentar lagi akan datang di depan mereka. Nah, cukup sekian dulu beberapa bocoran untuk chapter 1077 kita yang bisa abang bagikan kepada nakama semuanya. Dan sebuah berita baik untuk kita di minggu ini, bahwa tidak ada libur di minggu depan. Jadi untuk chapter berikutnya akan rilis seperti biasa. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.